Stoicism, sebuah mazhab filosofi yang mengajarkan tentang pentingnya ketenangan, ketangguhan, dan juga kestabilan emosi dalam menghadapi dunia yang random, tidak adil dan jahat. Stoicism awalnya diajarkan oleh Zeno of Citium yang sebelumnya mendapat musibah besar, yaitu kehilangan semua kekayaan karena kapalnya tenggelam di perjalanannya. Dia kehilangan semua yang ia miliki karena tindakan tak terduga dari alam. Dilanjutkan oleh Epictetus, seorang budak yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya dalam penjara. Kemudian dilanjutkan oleh Seneca, seorang politikus Roma yang pernah bertahan melewati bangkrut dan pengasingan. Dilanjutkan oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma yang dalam 19 tahun menuntunnya memimpin perang-perang besar, dan di saat yang sama harus menghadapi kematian dari anak-anaknya. Stoicism ini awalnya mulai di Yunani kuno, kemudian nantinya mendominasi Romawi kuno. Pengikut-pengikut filosofi ini sangat banyak dan menyebar luas, mulai dari seorang budak sampai seorang kaisar, dan masih sangat terkenal sampai di zaman sekarang. Karena filosofi ini tidak sama seperti filosofi lainnya. Yang ini membantu kita menghadapi perasaan-perasaan negatif yang muncul karena kejadian-kejadian yang kurang mengenakan yang terjadi kepada kita. Orang yang tahu kapan harus marah dan kapan harus sedih. Dan yang terpenting, orang yang stoik tahu marah terkadang adalah hal yang rasional untuk dilakukan. Tapi dalam kebanyakan situasi, marah-marah gak jelas hanyalah sumber dari keputusan-keputusan bodoh yang berujung pada penyesalan. Begitu juga dengan sedih. Mereka tahu kapan untuk sedih dan kapan untuk berhenti sedih dan melanjutkan hidup. Karena mereka tahu sedih berlebihan tidak akan membawa seseorang kemanapun dalam hidup. Untuk menjadi stoik, ada beberapa exercise atau latihan yang bisa kita lakukan untuk nantinya meningkatkan kemampuan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi dunia yang keras ini. Yang pertama, kadang kita terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang berada dalam luar kontrol kita, yang dapat menyebabkan stres dan nantinya berujung depresi. Hampir semua hal yang ada di dunia ini sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Yang kita tidak bisa kontrol bagaimana pendapat orang lain terhadap diri kita. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, macet, bencana alam, atau bahkan kematian. Tapi walaupun seperti itu, kita masih bisa mengontrol bagaimana reaksi kita terhadap situasi yang diberikan untuk kita. Sedih atau tidaknya, suatu kejadian adil atau tidaknya diri kita sendiri yang menentukannya. Sementara perkataan Marcus Aurelius, itu tidak menyakitiku kecuali jika aku menganggap kejadian itu menyakitkan untukku. Aku bisa memilih kenapa kita harus sedih dengan hal yang berada di luar kontrol kita. Kita seharusnya fokus ke hal yang berada di dalam kontrol kita. Ini penting karena bukan hanya bisa memperbagus fokus kita, meningkatkan kemampuan kita mengubah ekspektasi menjadi realita, tapi juga membantu kita menerima kenyataan dan tidak berakhir malah menyalahkan dunia. Kita gak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah hal yang mungkin salah kita lakukan, tapi kita bisa mengubah bagaimana persepsi kita terhadap masa lalu yang terjadi kepada kita. Sekuat apapun teriakan dan klaksonmu, macet tidak akan tiba-tiba berubah jadi lancar. Kamu tidak bisa membuat dirimu tambah tinggi atau tambah pendek. Yang cuma kamu harapkan adalah harapan yang palsu. Sekarang, sekeras apapun kau mencoba,
Kau tidak bisa tiba-tiba terlahir di negara yang berbeda. Kau tidak bisa berharap memiliki orang tua yang berbeda dengan ekonomi dan status yang berbeda. Waktu yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan dan berharap kosong terhadap hal-hal yang ada di luar kontrol kita, ini seharusnya bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang bisa kita kontrol. Kalau sekarang seseorang berkata, "Kau orangnya begini dan begitu," dan kau tidak suka, kau tidak bisa mengubah pemikirannya dan berharap dia tidak pernah berkata seperti itu. Itu bukan dalam kontrolmu, tapi yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana reaksimu terhadap perkataan orang itu. Kamu sendirilah yang menentukan apakah kamu harus sedih, marah, atau tidak mempedulikannya. Itu semua tergantung pada dirimu sendiri. Coba renungkan dan tanyakan kepada dirimu setiap hari dalam tiap situasi yang sedang kamu hadapi. Kalau bisa, kamu buat jurnal dan refleksikanlah tiap hari mana yang ada dalam kontrolmu dan mana yang tidak ada dalam kontrolmu. Dan tentukan bagaimana tindakanmu terhadap kejadian-kejadian itu. The Premeditation of Evils adalah latihan stoik tentang mengimajinasikan hal-hal yang membuat sesuatu jadi buruk atau gagal. Membayangkannya di otak kita seolah-olah hal itu terjadi, bahwa hal buruk yang bisa terjadi akan terjadi. Ini akan membantu kita bersiap-siap untuk ujian hidup yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang seharusnya terjadi kepada kita. Kadang hal-hal tidak adil bisa terjadi kepada kita secara psikologis. Kita seharusnya mempersiapkan diri dan mental kita jika saja hal buruk terjadi kepada kita. Ini untuk kesehatan jiwa dan mental kita sendiri. Ketika kita membayangkan hal buruk akan terjadi kepada kita, ketika itu memang terjadi, kita akan merasa baik-baik saja. Setidaknya, tidak sesedih kita tidak pernah berekspektasi yang terburuk akan terjadi. Tapi, ketika hal yang buruk itu tidak terjadi, kita akan merasa bahagia karena hal yang di luar ekspektasi kita dan hal itu kita inginkan itu terjadi. Contohnya, Seneca, dia selalu mereview rencananya. Misalnya, ketika dia mau berpergian, dia akan membayangkan atau menulis jurnal apa-apa saja yang nantinya bisa salah satu atau membuat rencananya gagal. Mungkin saja badai datang, kaptennya sakit, atau bisa saja kapalnya dibajak. Tidak ada yang terjadi pada orang bijak yang bertentangan dengan harapannya, tulisnya Seneca kepada temannya. Tidak semua hal menjadi seperti yang dia inginkan, tetapi seperti yang dia pikirkan, dan di atas semua itu, dia menganggap bahwa sesuatu bisa saja menghalangi rencananya. Bayangkan dengan jelas bagaimana kemungkinan terburuk yang akan terjadi, dan juga bayangkan kalau itu masih survivable. Kamu tidak akan mati gara-gara hal buruk itu terjadi padamu. Sehingga kalau misalnya terjadi hal buruk pun, kita sudah bersiap-siap dan tidak mengeluarkan emosi yang berlebihan seperti panik, marah, dan sedih yang berlebihan, yang nantinya justru malah memperburuk keadaan. Filsuf hebat dari Jerman Friedrich Nietzsche menjelaskan apa yang disebut dengan manusia yang hebat seperti dalam Amor Fati, cinta akan takdir. Orang itu tidak ingin ada yang berbeda, tidak di masa depan, tidak di masa lalu, tidak selamanya. Bukan hanya menanggung apa yang perlu, apalagi menyembunyikannya, tetapi menyukainya. Stoik sangat kental dengan attitude ini. Epictetus yang hidup seperti budak yang dihadapkan dengan kesulitan demi kesulitan pernah berkata, mencari hal-hal yang terjadi seperti
yang Anda inginkan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu bisa saja meninggal sekarang. Biarkan hal itu menentukan apa yang akan kamu lakukan, katakan, dan pikirkan." Memento mori adalah personal reminder untuk tetap hidup dalam virtue sekarang, menunggu lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk prinsip-prinsip stoikisme